Racikan Berita. Kemarin itu kan ada berita tentang suatu penyakit yang diduga mau menjadi penyakit untuk pandemi yang akan datang. Nah, beritanya itu penyakit namanya SARS. Kalau itu singkatan dari Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Jadi enterovirus itu diduga berasal dari virus-virus virus kayak gituan deh. Nah, enterovirus. Jadi kayak respiratory syndrome itu yang terkena paru-paru, jadi orangnya nyesek dan entero termasuk juga di saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan juga kena. Jadi biasanya orangnya diare dan paru-paru. Udah sibuk banget jadi ramai, Bapak, itu seolah-olah penyakit yang akan terjadi. Padahal ternyata SARS ini adalah penyakit hipotesis atau penyakit yang dipakai untuk simulasi sekelompok orang-orang penting di dunia membuat suatu pertemuan yang disebut sebagai katastrofik contagious. Katastrofik contagious itu suatu perhelatan yang diadakan di Brussels, di Belgia, itu pada tahun 2022. Wah, yang datang itu bangsa menteri kesehatan, mantan menteri kesehatan, tapi bukan dari Indonesia ya, dari Afrika, dari Eropa dan Amerika. Mereka bertemu di Brussels untuk meeting untuk apa? Untuk membuat simulasi pandemik. Kan gila ya. Ngapain membuat simulasi? Nah, membuat simulasi pandemi supaya siap nanti kalau ada pandemi. Supaya siap bagaimana mereka harus merespon, apa yang nanti kamu bisa jual pada waktu gitu loh, pada waktu pandemi mungkin begitu ya. Nah, itu tuan rumahnya atau hostnya itu ada 3 dari John Hopkins Hospital, kemudian WHO dan Bill Gates, tentu saja yang punya Bill Gates ya. Nah, itu mereka mendiskusikan kalau penyakit SARS ini menjadi pandemi, apa yang harus kita buat? Kamu bikin vaksin ya, misalkan itu. Jadi membagi-bagi kerjaan. Kalau nanti ada pandemi SARS, namanya ini hypothetical diseases. Jadi penyakit yang dihipotesiskan untuk muncul di next pandemi. Wah, karena menimbulkan ketakutan orang banyak, maka di-hoaxkan. Di luar negeri hoax. Menteri kita juga ikutan meng-hoax. Padahal sebetulnya dasarnya apa? Udah yakin bahwa bukan ini, kalau next pandemi nggak ada seorang pun tahu kecuali orang-orang tertentu yang pasti merahasiakan. Nah, kok dihoaxkan? Nah, kemudian ternyata hal simulasi tersebut itu pernah terjadi ketika tahun 2019. Pertemuan seperti itu juga, pertemuan di bulan Oktober tahun 2019 di New York. Pertemuan itu juga di hosting atau di create oleh WHO, bukan WHO, oleh John Hopkins Hospital, kemudian oleh John Hopkins Hospital itu bagian tertentunya dari John Hopkins Hospital. Kemudian Bill Gates sama seperti tahun 2022, tapi yang bukan WHO ini, ada ini WEF, World Economic Forum. Aku nggak ngerti kenapa WEF ya, maksud WEF kok ngomongin tentang pandemi. Tapi waktu itu pandemi itu dibicarakan pada 2019 itu pandemi tentang virus corona.
Dan ternyata 2020 pandemi corona muncul dengan COVID ini. Terjadi. Jadi ternyata terjadi beneran. Dan kalau kita urut lagi ternyata di WEF kemungkinan pandemik yang dahsyat akan terjadi itu diomongi di WEF pada tahun 2015 di Davos. Nah, jadi seperti ada benang merah gitu. Nah sekarang kenapa yang 2022 dibilang hoax? Padahal ada sejarahnya loh di tahun 2019 yang seperti hoax itu ternyata terjadi betul-betul di 2020. Tapi yang 2022 itu sampai sekarang belum terjadi. Tapi saya mengira sangat mungkin bahwa pandemi itu akan ada. Apakah tahun 2025 atau tahun yang lain saya nggak ngerti. Tapi kemungkinan besar tahun 2025 terjadi. Kemungkinan besar. Kalau pada simulasi itu dia mengatakan kemungkinan bulan April kira-kira. Yang menyatakan bahwa itu berita itu adalah hoax dari pernyataan Bunda dibilang hoax atau memang mereka bukan ada orang lain yang mengatakan dan yang bilang hoax adalah Menkominfo yang baru ini. Oh, si Mutia. Ya mungkin. Bukan ya bukan yang Mutianya, mungkin ada juru bicaranya kan kementerian yang ngurusin hoax bukan menterinya. Oh, kalau dulu kan komedi itu kan apa Pak Budi Ari. Kalau sekarang baru Mutia. Yang baru ini baru banget. Baru. Mutia. Sudah menteri baru ini. Oh. Ya tapi kan bukan Bu Mutia, mungkin stafnya lama. Terus saya lagi cegah itu kan udah biasa. Nah selanjutnya gimana ceritanya? Nah sekarang apakah hoax apa tidak? Kalau lihat sejarahnya, ya kita tidak berani untuk mengatakan itu hoax. Orang pandemi itu pasti akan terjadi. Kenapa saya mengatakan pasti akan terjadi? Satu, kita sudah menerima pandemic fund 24, sekian juta US dollar. Kemudian WHO sudah mempersiapkan yang namanya pandemic treaty dan amandemen IHR. Dan kemudian saintis sudah disuruh meneliti tentang vaksin mRNA yang baru. Ada vaksin mRNA tentang flu burung loh, malah sekarang dibelokkannya ke hal-hal yang lain. Saya khawatir kalau memang yang akan terjadi flu burung yang paling saya khawatir. Karena angka kematiannya tinggi sekali. Bicara masalah forum ekonomi WEF, forum ekonomi World Economic Forum. Ini kalau di sini kita baca, ini sebenarnya forum yang semua organisasi non profit. Kok dia ngurusin itu? Tanyalah pada mereka dong. Ada yang goyang. Ya mestinya dia juga nggak ngurusin pandemi, tapi ya mereka matanya sangat sedih. Ekonomi dunia mungkin sudah sedang stuck. Bagaimana caranya menggerakkan ekonomi untuk bergerak kembali? Ya paling gampang dengan panen. Kamu berapa ratus ribu triliun ya bergerak. Iya, merubah segala-galanya. Yang tadinya online, perdagangan online tidak ini sekarang karena pada waktu ada lockdown, nah semua tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan menggunakan internet. Artinya pun kalau ekonomi forum ini non profit, lalu dia mau bekerja sama untuk misalnya yaitu ya non profit organisasi yang baik-baik untuk memikirkan ekonomi dunia, dan di situ muncullah public private dan ada partnership. Jadi di situ menurut saya
itu suatu pengembangan dari pasar bebas. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar itu bisa menguasai kebijakan-kebijakan publik negara-negara di mana. Nah, diajarin caranya seperti apa. Artinya maksud saya kan gini, bahwa ini biobisnis kan, dan mereka tidak menjaga rasa kemanusiaan, yang penting gua untung. Bisa begitu nggak? Ya, bukan negara ini yang menurut saya. Iya. Bukan negara. Amerika pun juga termasuk korban. Iya. Menurut saya ini non-state actors. Dan isunya katanya isu kalau pasti yang didengar di pasar katanya Donald Trump mau keluar dari WHO, benar nggak? Bukan isu. Aku punya videonya dia pidato bahwa nanti pada dewan dan pada hari pertama saya dilantik jadi presiden, saya akan keluar dari WHO. Ada pidatonya. Oh, bukan isu, itu fakta, ya? Dan dia menyatakan seperti itu. Berani ya? Ya, dalam salah satu pidatonya dia mengatakan mengapa dia mau keluar dari WHO. Satu, katanya dia sangat kecewa bahwa WHO itu berpihak pada Cina pada waktu COVID. Menurut saya sih tidak lihat. Memang kejadiannya di Wuhan. Kemudian katanya berasal dari laboratorium yang di Wuhan. Itu memang betul laboratorium di Wuhan. Tapi siapa yang bekerja di situ? Siapa yang bayari di situ? Semua berasal dari sono, dari Amerika. Ya, mungkin pemerintahnya nggak ngerti lah, bukan dari pemerintah, tapi dari non-state actor barangkali. Nah, tapi menurut saya ya berpihak pada Cina sih menurut saya enggak ya. Ya itu berpihak pada non-state actor menurut saya. Sekarang ini sangat dikuasai oleh non-state actors itu. Salah satunya Bill Gates. Bill Gates itu menguasai dunia kesehatan semua. Ya seperti itulah. Nah, jadi sampai sekarang itu masih salah-salahan antara Amerika dan Cina. Nah, dan kemungkinan dan sebab yang kedua adalah reasoning yang kedua adalah karena dia tidak mau WHO membuat pandemic agreement. Tadinya pandemic agreement itu pandemic treaty, tapi di dalam di Amerika pandemic namanya treaty itu tidak bisa ditandatangani oleh presiden. Waktu itu Pak Joe Biden tidak bisa tanda tangan karena kalau treaty harus disetujui oleh 2/3 dari anggota parlemen. Kalau belum setuju di anggota parlemen, presiden tidak mau tanda tangan. Nah, padahal separuh dari parlemen itu cuma Republikan yang terang, ya nggak bisa jalan. Akhirnya buat dirubah jadi agreement gitu. Jadi tiba-tiba berubah menjadi aneh kan, pandemic agreement. Pandemic treaty sebetulnya sudah ditolak oleh negara-negara banyak di dunia termasuk Rusia. Itu pada bulan Mei ya kalau nggak salah Mei 2024. Tapi WHO masih ngotot aja. Nanti ditandatangani bulan Desember nggak bisa juga karena orang masih tetap nggak mau. Kenapa negara-negara tidak setuju dengan pandemic agreement? Pandemic agreement itu isinya seolah-olah bagus, seolah-olah mempersiapkan negara-negara untuk mencegah mencegah terjadinya pandemi, padahal enggak. Kemudian menghadapi responnya kalau ada pandemi itu mesti ngapain, bagaimana meratakan vaksin ke seluruh dunia. Ya kalau butuh vaksin lah, semua itu WHO itu maunya semua pengobatan, semua kebijakan pada waktu pandemik atau epidemik itu harus nurut sama WHO 100%. Jadi negara
tidak diberi hak untuk mempunyai kedaulatan melindungi rakyatnya sendiri dengan caranya sendiri, nggak boleh. Nah, isinya Pandemic Agreement dan IHR Amandemen, IHR 2005 Amandemen, itu isinya seperti itu. Nah, sebentar Bu, kalau saya nggak salah dengar, Pak Prabowo kan sudah tanda tangan untuk masalah Pandemic Agreement itu. Belum. Dia mendapatkan dana sekitar 30 juta. Tidak tanda tangan, tapi dia itu mengiur iuran kita ke Yang 30 juta itu iuran. Ya nggak tahu jumlahnya untuk apa, mungkin jumlahnya untuk persiapan pandemi itu kita sendiri dapat pandemic fund 25, tapi Pak Presiden nyumbangin 30 juta US dollar ke WHO. Aku tuh eman buat coba 30 juta US dollar itu untuk rakyat miskin di tempat kita, ya diberi sembako dan senegara dapat dari semua orang bisa berenang sembako. Nah Bun, kalau mengacu kepada kebijakan Donald Trump, kalau itu terjadi bahwa Donald Trump akan keluar dari WHO, ada salah satu bukti keberanian Donald Trump adalah mengangkat untuk kesehatan itu cucunya John F. Kennedy, yang jelas-jelas orangnya anti dengan vaksin, kalau nggak salah. Apakah Bunda bisa menjelaskan itu? Ya, untuk saya sangat happy sekali karena saya mengikuti terus ketika Robert F. Kennedy Jr. itu tadinya dia mengajukan diri jadi presiden juga, dan bentuknya banyak banget. Ya, musuhnya WHO, musuhnya vaksin, musuhnya pandemi yang dibuat-buat, wah galak banget. Akhirnya dia ikut Donald Trump, tapi aku jadi menteri kesehatan. Wow, keren itu. Nanti sudah sangat apa yang harus dikerjakan sama dia. Nah, kembali lagi ke Donald Trump. Presiden Trump akan keluar dari WHO. Bagaimana Indonesia? Ditanya dong Anda. Iya. Di dalam pandemic agreement yang sudah ditolak oleh Rusia maupun Amerika, itu ternyata Indonesia itu berperan sebagai co-sponsor. Co-chair itu chairnya siapa? Chairnya tadinya Amerika. Nah, ternyata Amerika sekarang kan mau keluar dari WHO. Nah, padahal kita ini dari co-sponsor. Mestinya kita harus berani untuk tidak setuju dengan pandemi agreement maupun IHR Amandemen, karena itu merugikan rakyat banyak. Lucunya, segala sesuatu yang merugikan kita ketika pandemi itu semua tertera di dalam pasal-pasal itu semua termanifestasikan di dalam undang-undang yang sudah diketok zamannya Pak Jokowi, namanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 kan masih Pak Jokowi. Nah, itu disebut Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Aduh, itu kalau mereka mau jualan vaksin, maka vaksinnya harus laku untuk Indonesia semua. Kita bagian dikejar-kejar supaya membeli vaksin itu. Ada juragannya di sono. Nah, kalau tidak mau disuntik vaksin, maka bisa dipidana atau didenda 500 juta rupiah. Nah, kalau itu undang-undang loh. Iya, itu kan undang-undang yang dikeluarkan oleh era Jokowi. Pasal 44. Iya, tahun 2023. Kalau Bunda menyarankan kepada Prabowo apabila Bunda ketemu, apa yang Bunda akan sampaikan tentang undang-undang? Ya, undang-undang itu harus direvisi. Jangan ada mandatory vaksin. Mandatory vaksin itu pemaksaan hak asasi manusia. Pak PJ juga pasti marah. Kita itu punya otoritas terhadap tubuh kita mestinya. Kalau kamu mau disuntik, kamu mesti tanya, kamu mau nggak tak suntik? Nah, ini dia, you mau nggak mau, saya suntik, saya kasih vaksin. Kalau nggak mau gimana? Pidana.
Nggak lucu tuh itu. Itu namanya kayak zaman perbudakan. Itu undang-undang kita loh, disahkan sama Pak Jokowi. Ya mestinya Pak Prabowo harus concern terhadap, jangan main-main. Kita itu sekarang terpuruk, utangnya banyak, ini banyak. Faktor pandemi itu sangat menentukan kok. Buku Sri Mulyani itu juga menyebut carut marut keuangan kita karena ada pandemi kemarin, ada pandemi. Kalau bagian carut marut pandemi diakui. Begitu kita harus berdaulat pada waktu pandemi, nggak ada yang mau. Ya, sejarah tentang roman dong. Ada, yang sudah dibuat oleh orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang memiliki kepentingan untuk keuntungan bagi usaha mereka. Terima kasih sudah menceritakan. Baik, mohon maaf. Saya akan mewawancarai Ibu Narco kan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita